Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat tarawih, hanya qiyamul Ramadan atau qiyamul lail dan witir. Qiyamul Ramadan artinya mendirikan sholat-sholat sunnah pada malam bulan Ramadan. Jadi zaman Rasulullah dan zamannya Abu Bakar As-Siddiq belum ada istilah sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada setelah zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an qol, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuraghibu, yaitu memberikan rasa cinta oleh Rasulullah, fi qiyami Ramadhan, di dalam mendirikan solat pada malam bulan Ramadan. Min ghairi ayyamurahum, dari tanpa sekiranya perintah oleh Rasulullah pada mereka. Fihi, di dalamnya qiyam Ramadan, bi'azimatin, dengan suatu ketetapan. Fayaqulu, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man, bermula siapa saja, qama, yang mendirikan solat oleh dia, man Ramadana, pada bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan iman, wa ihtisaban, dan dalam keadaan penuh perhitungan, ghufira, maka diampuni lahu baginya, man, ma, terhadap sesuatu, taqaddama, yang telah terdahulu, min dzambihi, dari dosanya dia, man. Fatwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru ala dzalika, bermula urusan itu, ala dzalika, yaitu seperti itu. Tsumma kana al amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin, kemudian adalah urusan qiyamul Ramadan ala dzalika, yaitu seperti itu, fi khilafati Abi Bakrin, di dalam kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa sadran, dan pada waktu pertama atau awal-awal, min khilafati Umar, dari khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ala dzalika, atas hal itu. Artinya qiyam Ramadan itu pada zaman Rasulullah, pada zaman Khalifah Abu Bakar, dan awal-awal khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 2009, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim, nomor hadis 759. Wa Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 1371, wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 808. Jadi karena zaman Rasulullah itu belum ada sholat tarawih, maka kalau ada hadis yang menerangkan tentang fadilah sholat tarawih malam bersatu, malam kedua, ketiga, sampai malam 30, itu aneh. Lawang zaman Rasulullah aja belum ada sholat tarawih. Tapi kalau ada hadis yang menjelaskan tentang fadilah sholat tarawih malam 1, 2, 3, itu aneh. Makanya oleh para ulama ya yang meneliti hadis yang seperti itu adalah maudhu. Cukup saja hadis man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian dalil hadis berikutnya, an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhana. Telah diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami telah puasa beserta Rasulullah SAW fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'an hatta baqiya sab'un minas syahri. Falam yakum, maka tidak berdiri solat oleh Rasulullah bina, dengan kami, tidak menjadi imam, syai'an, pada sesuatu pun, hatta baqiya sab'un, sehingga tersisa 7 malam, minas syahri, daripada bulan Ramadan. Faqama bina hatta dhaba thuluthul laili, thumma lam yakum bina fi sadisati. Faqama bina fil khamisati hatta dhaba syatrul laili. Faqultu ya Rasulullah, law nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Qala innahu man qama ma'al imani hatta yansurifa, kataballahu lahu qiyama lailatin. Thumma lam yusalli bina wa lam yakum hatta baqiya thalathun minasyahri. Faqama bina fil thalithati. Wa jama'a ahlahu wa nisa'ahu hatta takhawwafna ay yafutana al-falahu. Qultu wa ma al-falah? Qala as-sahuru. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i fil Mujtaba wa Ibnu Majah. Intinya di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari ini menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan solat malam menjadi imam, maksudnya. Falam yakum bina syai'an hatta baqiya sab'un minasyahri, sehingga tinggal tersisa 7 malam. Artinya
Rasulullah keluar pada malam ke-23. Kemudian malam yang ke-6 sisa itu tidak keluar, berarti malam ke-24 tidak. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi mengimami pada malam ke-25 dan malam berikutnya tidak. Dan keluar lagi malam 27. Jadi Rasulullah SAW sholat dengan para sahabat itu seumur hidup beliau pada malam Ramadan berjamaah hanya 3 kali, yaitu malam 23, malam 25, dan malam 27. Kemudian dalil hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil laili fa shalla fil masjidi wa shalla rijalun bi salatihi fa asbaha an-nasu fatahaddatsu fajtama'a aktsaru minhum fa sallu ma'ahu fa asbaha an-nasu fatahaddatsu fa kathura ahlul masjidi min lailati ats-tsalitsati fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla fa sallu bi salatihi falamma kanatil lailatu ar-rabi'atu ajaza al-masjidu an ahlihi hatta kharaja li salati subhi falamma qada al-fajr aqbala 'ala an-nasi fatashahhada thumma qala amma ba'd fa innahu lam yakhfa 'alayya makanakum walakinni khashitu an tufradu 'alaykum fata'jizu 'anha fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Intinya di dalam hadis ini adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam hari min jawfil laili, dari pertengahan malam, jadi bukan awal malam tapi pertengahan malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid, sholat di masjid. Tiba-tiba jamaah itu mengikuti, sahabat mengikuti sholatnya Rasulullah, berangkat di belakangnya. Tapi Rasulullah tidak bermaksud untuk jamaah. Nah, ini yang perlu dipahami. Rasulullah keluar ke masjid tidak bermaksud untuk jamaah. Kemudian para sahabat mengikuti di belakangnya. Lalu waktu pagi kan Rasulullah sholat subuh. Setelah sholat subuh mengimami para jamaah. Ternyata para jamaah cerita-cerita, tadi malam saya sholat dengan Rasulullah qiyam Ramadan. Pada malam ini malam 23 menurut hadis yang sebelumnya tadi malam 23. Kemudian malam 24 fa'ajtama'a aktsaru minhum. Lalu berkumpullah lebih banyak dari mereka. Fasallu ma'hu, lalu salat mereka bersama Rasulullah. Fa asbahan nasu wa tahaddatsu fa kathura al-masjidi min lailati ats-tsalitsati. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallu bi salatihi falamma kanatil lailatu ar-rabi'atu ajaza al-masjidu an ahli hatta kharaja li salati subhi. Jadi intinya pada malam ke-28 itu Rasulullah tidak sholat bersama para sahabat sampai waktu subuh. Waktu subuh Rasulullah SAW setelah sholat subuh, mengimami sholat subuh, kemudian Rasulullah pidato. Falamma qada al-fajr aqbala 'ala nasi fatashahada thumma qala amma ba'd fa innahu lam yakhfa 'ala makanikum walakinni khasyitu an tufradu 'alaikum fata'jizu 'anha. Sesungguhnya tidak ragu-ragu, tidak meragukan atas kedudukan kalian, semangat kalian dalam beribadah. Tetapi saya takut jika sholat qiyam Ramadan itu difardukan atas kalian, lalu kalian merasa lemah darinya. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan perkara qiyamul Ramadan seperti itu sampai kepada khilafahnya, pemerintahannya Abu Bakar dan awal-awal pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Akhrajahu al-Bukhari nomor hadis 2012 wa Muslim nomor hadis 761. Wallahu taala a'lamu bishawab.